Film ini merupakan kisah nyata yang diangkat dari sebuah podcast, kisah yang dialami oleh seorang gadis remaja yang bernama Vita. Dia dan keluarganya terkena sihir Sabdo Pandito, yang membuat keluarganya menjadi hancur dikarenakan ayahnya berselingkuh. Perselingkuhan dilakukan oleh ayahnya itu akibat dari sihir yang dilakukan oleh seorang wanita yang menyukai ayahnya. Nah, bagaimana keseruan filmnya? Yuk kita saksikan alur cerita film Sihir Pelakor. Film diawali di tahun 2001. Di saat itu, kita berada di keluarga sederhana yang terdiri dari Edi, Jumiati, serta kedua anaknya yang bernama Vita dan Dwi. Diketahui, Edi sosok pria yang baik dan sangat sayang dengan keluarganya. Dia juga sangat dekat dengan kedua anaknya. Saat ini, Edi bekerja sebagai pegawai negeri sipil, sedangkan istrinya mempunyai bisnis salon kecantikan yang tak jauh dari rumahnya. Bisnis salon yang dijalankan oleh Jumi selalu ramai dikunjungi pelanggan. Oleh karena itulah, di sore itu dia terlambat pulang ke rumah. Jadi yang menyiapkan makan malam keluarga adalah Edi. Kok Papa suka banget sih, Pak? Bikin ikan nila kuah kuning? Ini masakan kesukaan Papa. Kamu belajar nanti bikinin untuk Papa. Nah, di momen ini Edi meminta Vita untuk membantu sekaligus mengajarkan untuk membuat masakan kesukaannya, yaitu ikan gulai kuah kuning. Edi berharap agar suatu saat nanti Vita bisa membuatkan masakan ini untuk dirinya. Kalau Vita udah gede, gantian Vita yang masakin Papa ikan nila kuah kuning. Janji ya, Boru? Janji. Beberapa jam kemudian, Jumi pulang ke rumah. Namun, kepulangannya itu tidak disambut dengan baik oleh kedua anaknya. Dikarenakan mereka menganggap ibunya tidak peduli dengan keluarga, dikarenakan dia selalu disibukkan dengan pekerjaannya. Dari sikap anak-anaknya itulah yang membuat Jumi menjadi sedih. Padahal dia bekerja untuk membantu suaminya memenuhi kebutuhan di rumah. Memang sebenarnya Jumi hanya ingin menjadi ibu rumah tangga saja agar dia bisa fokus mengurusi anak-anaknya dan bisa memberikan perhatian yang lebih. Tapi demi masa depan mereka, mau tidak mau, Jumi harus bekerja membantu suaminya mencari nafkah agar semua kebutuhan kedua anaknya terpenuhi. Mendengar hal itu, Edi langsung memeluk dan menenangkan istrinya. Dia meminta ke Jumi untuk bersabar dari sikap kedua anak-anaknya. Di keesokan harinya, tepatnya di hari Minggu, Vita diminta untuk mengantarkan adiknya latihan bola. Di pagi itu sebenarnya Vita tidak mau mengantarkan adiknya karena memang biasanya ayahnya lah yang mengantarkan adiknya latihan bola. Di samping itu, Vita juga kesal dengan ibunya karena di hari Minggu ibunya tetap bekerja. Melihat anaknya yang kesal, Edi berusaha untuk menenangkan anaknya sambil terus membujuknya. Hingga akhirnya Vita bersedia mengantarkan adiknya latihan bola. Kakak sakit perut mau balik ke rumah dulu. Kamu jangan kemana-mana sampai kakak balik, ya. Beberapa jam kemudian ketika Vita sedang menunggu Dwi bermain bola, tiba-tiba dia ingin buang air besar dan ingin segera pulang ke rumah. Tapi sebelum itu, dia meminta adiknya untuk menunggu hingga dia kembali lagi untuk menjemputnya. Sesampainya di rumah, Vita merasa ada sesuatu yang aneh. Di saat itu dia mendengar suara seorang wanita di kamar orang tuanya dan dia meyakini kalau ibunya tidak mungkin pulang secepat itu. Kemudian dengan langkah perlahan, Vita menuju ke kamar orang tuanya. Lalu ketika dia membuka pintu kamar, betapa kagetnya dia melihat ayahnya sedang bercocok tanam dengan wanita lain. Edi yang panik, lalu dia langsung menghampiri anaknya, kemudian dia memukul dan mengancam Vita agar hal ini tidak diberitahu ke ibunya. Di momen ini, Vita seketika menjadi syok dan ketakutan dengan ayahnya sendiri. Dia tak mengira kalau ayahnya telah berselingkuh, bahkan mereka sampai melakukan perbuatan tersebut di rumah sendiri. Padahal selama ini ayahnya sangat baik dan tidak pernah marah, apalagi sampai memukul.
Namun semenjak kejadian ini, Vita mengalami trauma yang mendalam dan dia mulai menjaga jarak serta tak mau lagi berbicara dengan ayahnya. Yang kau lihat tadi, jangan sampai mama tahu ya. Awas ya. Waktu pun berlalu. Setahun kemudian, tepatnya di bulan Februari 2002, Edi berpamitan ke keluarganya untuk dinas di Palangkaraya. Di sini Edi menyampaikan kalau dia pergi selama 1 minggu. Tanpa rasa curiga, Jumi pun melepas kepergian suaminya. Nah, dari kepergian Edi inilah, Jumi dan kedua anaknya mulai merasakan keanehan yang dimana mereka menjalani kehidupan seperti biasanya, tanpa menyadari kalau Edi sudah pergi terlalu lama. Yang mereka rasakan adalah Edi pergi baru 1 minggu yang lalu. Padahal sebenarnya Edi sudah pergi selama lebih dari setahun. Hal itu diketahui ketika Vita sedang mengantarkan adiknya latihan bola. Di saat itu, tetangga sekitar menanyakan ke Vita keberadaan ayahnya. Lalu Vita dengan santainya menjawab kalau ayahnya masih dinas di luar kota dan baru pergi seminggu yang lalu. Bapak kok kayaknya udah lama nggak kelihatan. Perasaan baru minggu lalu mau perginya. Sibuk. Kan ya udah hampir setahun ya. Kemudian tetangga sebelah rumahnya yang bernama Pak Burhan juga menanyakan keberadaan Edi ke Jumi karena Pak Burhan penasaran kemana Edi selama ini. Namun di sini Jumi menegaskan kalau suaminya masih dinas di Palangkaraya dan dia baru akan pulang minggu depan. Nah, dari sinilah Pak Burhan mulai merasa curiga. Kemudian dia menunggu momen untuk mencari tahu lebih detail ke Jumi terkait kepergian suaminya. Di suatu waktu, Vita bersama Dwi pergi ke salon untuk meminta uang belanja ke ibunya. Lalu ketika dia sampai di salon, di sini Vita bertemu dengan wanita selingkuhan ayahnya. Tapi anehnya di saat itu Vita melihat wajah wanita itu justru seperti ibunya. Keanehan yang dialami oleh Vita kembali terjadi ketika dia sedang tertidur, yang dimana di saat itu dia bermimpi buruk dan di mimpinya itu ada sesosok jin yang mengganggunya. Nah, di sini jin tersebut menyerupai wujud ibunya Vita. Dia berada di atas pohon dengan seutas tali yang ada di lehernya, seolah-olah dia akan mengakhiri hidupnya. Setelah itu, jin tersebut melompat, sehingga membuat Vita berteriak memanggil ibunya. Tak berapa lama, Edi muncul dari dalam rumah bersama wanita selingkuhannya. Di sini, Edi hanya melihat Vita yang menangisi ibunya. Untungnya semua itu hanyalah mimpi. Namun dari mimpi tersebut, Vita bisa melihat kembali wanita selingkuhan ayahnya. Beberapa bulan kemudian, Pak Burhan mengundang seluruh tetangga untuk menghadiri acara lamaran anaknya. Di sini, Pak Burhan kembali menanyakan keberadaan Edi ke Jumiati. Namun Jumi tetap menjawab kalau Edi masih dinas di luar kota. Nah, dari jawabannya Jumi inilah yang membuat Pak Burhan mengajak Jumi untuk berbicara terkait kepergian Edi, yang dimana Pak Burhan mengira kalau mereka sudah berpisah dikarenakan kepergian Edi sudah terlalu lama. Pak Edi pergi itu kan bulan Februari ya. Nah, sekarang ini tahun 2003. Berarti udah 1,5 tahun Pak Edi itu nggak pulang, Mbak. Mendengar hal itu, akhirnya Jumi dan Vita menjadi bingung sekaligus tersadar kalau Edi ternyata sudah pergi selama 1 tahun lebih. Kebingungan yang dirasakan oleh Jumi atas kepergian Edi membuatnya ingin mencari informasi di kantornya Edi. Tapi ketika dia pergi, tiba-tiba saja Edi pulang ke rumah dan Jumi pun langsung menyambut kedatangannya. Kepulangan Edi ke rumah bukan karena dia kangen dengan keluarganya, melainkan dia mencari sertifikat rumah yang akan dia gadaikan dan uangnya akan dia gunakan untuk modal usaha. Nah, di momen ini terjadi keributan di antara Edi dan Jumi, yang dimana Jumi menanyakan ke Edi kemana dia pergi selama ini. Tapi sayangnya Edi tidak menjawab. Dia justru disibukkan mencari sertifikat rumah
yang disimpan oleh Jumi. Kemudian ketika Edi meminta sertifikat rumah tersebut, Jumi dengan tegas menolak memberikannya. Dikarenakan rumah yang mereka tempati adalah warisan dari orang tuanya Jumi. Hal inilah yang membuat Edi menjadi marah hingga akhirnya dia pergi lagi dari rumah. Vita yang melihat ayahnya pergi, dia justru menyalahkan ibunya karena dia merasa kalau ibunya lah yang membuat ayahnya pergi dari rumah karena ibunya selalu disibukkan dengan pekerjaannya sehingga kurang memberikan perhatian ke keluarga. Kalau mama nggak kerja terus, apa nggak mungkin kayak gini? Mama lebih peduli sama salon mama daripada sama keluarga sendiri. Di keesokan harinya, Vita menemui ayahnya di kantor sambil membawakan makanan. Tapi sayangnya, di pagi itu Edi sepertinya tidak senang melihat Vita menemuinya, bahkan Edi membuang makanan yang diberikan oleh Vita. Di sisi lain, Jumi kembali menemui Pak Burhan dan dia memberitahu sikap Edi yang berubah ketika dia pulang ke rumah. Mendengar hal itu, Pak Burhan merasa ada keanehan yang terjadi di keluarganya Edi. Karena selama Edi pergi, selama setahun lebih, dia tidak mengingat keluarganya sendiri. Sedangkan Jumi dan anak-anaknya selama ini mereka tidak merasa kehilangan Edi. Oleh karena itulah, Pak Burhan menyuruh Jumi untuk menemui seorang ustadz dan meminta bantuan kepada ustadz tersebut yang bernama Ustadz Ahmad. Dari sarannya Pak Burhan, akhirnya Jumi pergi ke rumah Ustadz Ahmad bersama Vita. Lalu Jumi langsung menceritakan apa yang telah terjadi dengan keluarganya. Setelah mendengarkan hal itu, Ustadz Ahmad pun menyampaikan kalau Jumi dan keluarganya terkena sihir yang dilakukan oleh seseorang. Sihir tersebut bernama Sabdo Pandito. Dulu, sewaktu zaman penjajahan, ilmu hitam ini digunakan untuk mengalahkan musuh. Namun sekarang, ada banyak orang yang menyalahgunakan sihir itu, salah satunya untuk digunakan sebagai guna-guna ke seseorang. Jadi sebenarnya selama ini Edi dalam pengaruh sihir tersebut. Mata dan hatinya sudah tertutup dan dia selalu merasa pulang ke rumah, tapi dia pulang ke rumah seorang wanita yang wujudnya menyerupai Jumi. Setelah menjelaskan semuanya, lalu Ustadz Ahmad menyarankan Jumi untuk meningkatkan ibadah dan terus berdoa meminta perlindungan kepada Tuhan agar sihir tersebut segera lepas dari keluarganya. Apa yang dikatakan oleh Ustadz Ahmad itu benar-benar terjadi, yang dimana ada seorang wanita yang bernama Rini sedang melakukan ritual sihir Sabdo Pandito dengan dibantu oleh seorang dukun sakti. Dia melakukan hal ini untuk merebut Edi dari Jumi. Terlihat di sana Rini harus melewati rintangan berupa ancaman dari ular berbisa dan dia tidak boleh takut menghadapi ular-ular tersebut. Setelah berhasil melewati ritual tersebut, Rini pun berhasil merebut Edi dari Jumi. Jadi selama dia bersama Edi, maka Edi akan melihat Rini sebagai Jumi. Itulah kehebatan dari sihir Sabdo Pandito. Waktu pun berlalu, keanehan pun kembali dialami oleh Jumi yang dimana sekarang salonnya mulai sepi. Di samping itu Jumi juga merasa tubuhnya sakit-sakitan dan berhalusinasi. Hal itu terlihat ketika dia melihat ada kalajengking di gelas minumnya. Ibu nggak apa-apa, Bu. Tadi ada. Nah, dari apa yang terjadi saat ini, ternyata karyawan di salonnya merasa kalau di salon ini sedang diganggu oleh hal mistis. Karena mereka menemukan tanah kuburan di halaman depan. Untuk memastikan hal itu, lalu Jumi membawa tanah tersebut ke Ustadz Ahmad. Dan benar saja, ternyata tanah tersebut berasal dari tanah kuburan yang artinya ada seseorang yang sengaja membuat usaha salonnya Jumi menjadi hancur. Dan orang yang melakukannya adalah Edi. Ya, ini tanah kuburan. Dan biasanya digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan ilmu hitam untuk menghancurkan usaha atau bisnis orang lain. Setelah mendapatkan informasi dari Ustadz Ahmad, lalu Jumi ingin membuktikan sendiri. Hingga akhirnya dia melihat ada orang yang menaburkan tanah kuburan di halaman salonnya. Kemudian ketika dia memergoki orang tersebut, ternyata memang benar. Orang itu adalah Edi.
Setelah itu Jumi berusaha mengejar Edi, namun Edi langsung pergi begitu saja dengan Rini yang sudah menunggunya dari kejauhan. Dari apa yang sudah dilakukan oleh Edi membuat Jumi menjadi sangat marah. Lalu dia pergi ke kantornya Edi, melaporkan ke atasannya. Karena dalam peraturan pegawai negeri sipil, jika ada pegawai yang menelantarkan istrinya lalu dia berselingkuh, maka pegawai tersebut akan diberikan sanksi yang sangat berat. Tapi di sini Bu, tertulis kalau Ibu Jumiati, istri pertama dari Pak Edi itu, sudah meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Sialnya, ketika Jumi diperlihatkan dokumen miliknya Edi, di dokumen tersebut menyatakan kalau istri pertamanya Edi sudah meninggal dunia. Kemudian dia sudah menikah lagi dengan istri yang baru bernama Rini. Jumi yang tak terima dengan pernyataan dari Edi yang mengatakan kalau dirinya sudah meninggal. Lalu dia dengan tegas mengatakan ke atasannya Edi kalau dirinya masih hidup dan masih menjadi istri sahnya Edi. Setelah itu dia keluar dari ruangan. Pak Edi itu sudah menikah lagi Bu, dengan istrinya yang bernama Rini Hartati. Saya belum mati. Dan sampai detik ini, saya masih istri sah dari Edi Hasibuan. Akan tetapi ketika di luar, tanpa disengaja dia bertemu dengan Edi. Lalu Jumi langsung menghampirinya untuk meminta penjelasan terkait pernyataannya yang mengatakan kalau dirinya sudah meninggal dunia. Kemudian Jumi juga meluapkan emosinya dengan mengatakan kalau dirinya bekerja di salon, dikarenakan selama ini dia tidak pernah diberikan uang. Selain itu, Jumi meminta penjelasan terkait perbuatan Edi yang ingin menghancurkan bisnis salonnya. Nah, dari sinilah Vita akhirnya mengetahui alasan ibunya bekerja keras di salon. Dikarenakan selama ini ternyata ayahnya tidak pernah memberikan uang. Vita pun menyesali perkataannya ke ibunya yang mengatakan kalau ibunya tidak perhatian ke keluarga dan selalu disibukkan dengan bisnisnya. Karena sebelumnya Vita tidak mengetahui kalau ayahnya tidak pernah memberikan uang ke ibunya. Di momen ini, Edi justru mengabaikan perkataan Jumi. Setelah itu, dia mengusir istri dan anak-anaknya sambil mengatakan kalau dia sudah tidak mau lagi bertemu dengan mereka. Sekarang pergi kalian dari sini. Gak mau lagi aku lihat muka-muka kalian. Di sisi lain terlihat sekarang Rini sudah memiliki bisnis salon kecantikan ya, dan pelanggannya sangat ramai. Diketahui ternyata selain merebut Edi, Rini juga mempengaruhi Edi untuk buatkan bisnis salon kecantikan dan menghancurkan bisnis salonnya Jumi, agar semua pelanggan di salonnya Jumi beralih ke salon miliknya. Selain itu Rini juga mempengaruhi Edi untuk menguasai seluruh harta miliknya Jumi, serta meminta jabatan yang tinggi di kantornya dengan menemui seorang dukun, lalu dari dukun tersebut mereka dipertemukan dengan Ratu Iblis yang bisa mengabulkan semua permintaan, tapi dengan syarat dia meminta tumbal nyawa seseorang yang dekat dengannya. Setelah menyanggupi persyaratan tersebut, lalu Edi diam-diam pulang ke rumah untuk mengambil barang-barang yang sering digunakan oleh keluarganya. Kemudian barang-barang tersebut akan dia gunakan menyantet keluarganya sendiri karena nyawa mereka lah yang akan dia tumbalkan ke Ratu Iblis. Beberapa hari kemudian, Jumi mulai merasakan dampak dari santet yang dilakukan oleh Edi, yang dimana dia diganggu oleh sesosok jin dan hanya dia yang bisa melihatnya. Dari kejadian ini kemudian Jumi kembali menemui Ustadz Ahmad dan meminta bantuan untuk melindungi dia dan keluarganya. Nah, di sini Pak Ustadz memberikan sebuah bacaan doa serta beberapa cara untuk menangkal hal mistis, yaitu menaburkan air beras dan garam di sekeliling rumah. Kemudian Ustadz Ahmad juga menyuruh Jumi untuk melakukan sholat malam sambil membaca doa tersebut selama 40 hari. Di malam pertama, Jumi mulai menaburkan air beras bercampur garam yang disuruh oleh Ustadz Ahmad. Namun di malam kedua, dia mulai diganggu oleh serangkaian serangan santet di rumahnya. Serangan tersebut terus terjadi hingga di malam ke-30, Jumi terkena santet hingga membuat perutnya membesar seperti orang hamil.
Lalu dari dalam tubuhnya dia mengeluarkan tanah beserta cacing-cacing yang sangat banyak. Serangan santet tersebut terus terjadi hingga membuat Jumi tak berdaya. Untungnya di malam ke-40 Ustadz Ahmad akhirnya datang dan membantu keluarganya Jumi terbebas dari serangan santet, yang dimana Ustadz Ahmad menemukan buhul di dalam kasur, kemudian buhul tersebut dibakar sambil dibacakan doa-doa. Setelah buhul itu dimusnahkan, nyawa Jumi pun selamat dari serangan santet yang dilakukan oleh Rini dan Edi. Beberapa minggu kemudian, usaha salonnya Jumi sudah tidak lagi dikunjungi oleh pelanggan. Akibatnya dia sudah tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, dan dia juga tidak bisa membayar karyawannya lagi, hingga akhirnya salonnya terpaksa ditutup. Nah, hal ini berdampak ke Vita, yang dimana dia tidak boleh mengikuti ujian dikarenakan dia masih menunggak uang bayaran sekolah. Vita yang tak tahan dengan hal ini, lalu dia pergi menemui ayahnya untuk meminta uang bayaran sekolah. Tapi sayangnya, Edi justru merespon dengan sangat kasar, serta dia tidak mengakui Vita sebagai anaknya. Mau papa ikutin aku? Aku mau minta uang sekolah. Pergi kau. Kau bukan anak aku. Anak anjing kau. Nah, di saat itu Vita melihat Rini di sebuah salon. Kemudian dia menemui Rini di salon tersebut dan Vita melampiaskan amarahnya ke Rini dengan memukulnya. Rini yang ketakutan dengan Vita, lalu dia keluar dari sana hingga dia tertabrak oleh pengendara yang lewat. Ibu gimana? Masih hidup kan? Anjing ya! Melihat kondisi Rini yang terluka membuat Edi menjadi sangat marah ke Vita. Kemudian dia mengusir Vita, tapi sebelum Vita pergi, dia mengatakan kalau dirinya tidak akan memaafkan ayahnya sampai ayahnya bersujud di kakinya untuk meminta maaf. Tapi jangan harap papa bisa mati dengan tenang sebelum minta maaf dan sujud di kaki aku. Anjing kau. Pergi kau. Di suatu waktu tanpa disengaja, Jumi melihat Rini sewaktu dia berada di pasar. Kemudian dia langsung menemui Rini dan menyampaikan agar Edi segera menceraikannya, serta Jumi meminta agar mereka tidak mengganggu keluarganya lagi. Namun perkataan Jumi diabaikan oleh Rini. Dia justru mengatakan kalau semuanya sudah terlambat. Setelah itu Rini pergi begitu saja sambil membawa kambing hitam yang akan dia jadikan sebagai sajen untuk Ratu Iblis. Beberapa hari kemudian, Vita mengalami kesurupan sewaktu dia berada di sekolah. Terlihat di sana Vita merasakan tubuhnya kepanasan, lalu dia dibawa pulang ke rumah. Untungnya di saat itu Jumi langsung memanggil Ustadz Ahmad untuk membantu menyelamatkan anaknya. Di momen ini Ustadz Ahmad dan beberapa warga sekitar membacakan doa-doa untuk menyelamatkan Vita dari serangan santet yang dilakukan oleh Rini dan Edi. Di sisi lain, jiwa Vita berada di dimensi yang lain, yang dimana dia bertemu dengan sesosok jin, lalu dia dengan pasrah dipeluk oleh jin tersebut. Untungnya doa-doa yang dilakukan oleh Ustadz Ahmad berhasil membawa jiwa Vita kembali, hingga akhirnya Vita bisa diselamatkan. Dari kegagalan Edi dan Rini menumbalkan nyawa untuk Ratu Iblis, mereka berdua terkena dampaknya dari kemarahan Ratu Iblis tersebut. Di saat Edi sedang bekerja, di saat itu dia masuk ke dunia lain dan bertemu dengan Ratu Iblis yang marah dengannya karena telah gagal memberikan tumbal. Setelah itu Edi mencoba untuk melawan Ratu Iblis. Tapi sayangnya hal itu membuatnya justru terjatuh dari tangga yang berakibat Edi mengalami kelumpuhan. Di sisi lain, Rini juga diteror oleh Ratu Iblis waktu dia berada di salon hingga membuatnya melukai dirinya sendiri dan dia dianggap gila oleh warga sekitar.
Nah, dari kejadian ini, semua harta yang dimiliki Edi dan Rini menjadi hilang, dan mereka memilih untuk tinggal di sebuah gubuk tua di tengah hutan. Waktu pun berlalu. 10 tahun kemudian, Vita sudah menjadi seorang guru di salah satu taman kanak-kanak. Sedangkan Dwi, dia berhasil masuk di sebuah klub bola dan dia akan mengikuti pertandingan bergengsi. Sedangkan Jumi, dia berhasil menghidupkan bisnis salonnya lagi. Dan kondisinya sudah mulai stabil. Nah, dari semua yang terjadi, kini Jumi dan anak-anaknya sudah ikhlas atas rangkaian peristiwa yang terjadi di keluarganya. Hingga di suatu waktu, Vita menemui ayahnya yang kondisinya mengalami kelumpuhan, sambil membawakan masakan kesukaannya. Di momen ini, Vita sudah memaafkan segala perbuatan ayahnya. Dia juga sudah mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Kemudian ketika dia akan pulang, Vita bertemu dengan Rini. Dan dia dengan tenang meminta ke Rini untuk menjaga ayahnya. Dan setelah itu dia pergi dari sana dan film pun selesai. Sinopsis Sihir Pelakor menyajikan kisah horor keluarga yang mengerikan. Diangkat dari kisah nyata yang sempat viral lewat podcast RJL 5. Ceritanya berpusat pada Vita, seorang siswi SMP yang hidupnya berubah drastis setelah memergoki ayahnya berselingkuh. Perselingkuhan tersebut ternyata bukan sekedar soal pengkhianatan, melainkan juga melibatkan kekuatan gaib pelakor atau perebut laki orang menggunakan sihir untuk memecah belah keluarganya. Film Sihir Pelakor disutradarai oleh Bobby Prasetyo dan diproduksi oleh Karisma Star Vision Plus. Film ini dibintangi oleh Neona Ayu, Marcella Zalianti, Fatir Muchtar, Asmara Abigail, Jared Ali, dan Hana Malasan, Indra Biro, dan masih banyak artis pendukung lainnya. Nah, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!